Dalam dunia keuangan yang rumit, sistem moneter internasional mendominasi dengan dolar Amerika Serikat sebagai pemimpin tak terbantahkan, mencapai sekitar 59% dari cadangan devisa asing yang dialokasikan menurut data IMF. Tapi, di balik itu semua, tersembunyi potensi badai ini ternyata guys. Seperti yang diuraikan dalam buku The Death of Money, Ricard, seorang ahli keuangan kontemporer, menyoroti kerapuhan sistem ini. Dia membandingkannya dengan rumah kartu atau House of Cards yang sangat bergantung pada manipulasi tingkat suku bunga oleh pembuat kebijakan. Dampak krisis keuangan tahun 2008 yang ditandai oleh suku bunga mendekati nol dan juga pelonggaran kuantitatif yang luas oleh Federal Reserve meninggalkan kekhawatiran tentang ketidakstabilan keuangan di masa depan. Salah satu faktor kunci yang diungkapkan Ricard adalah lonjakan utang global yang mengkhawatirkan. Data Institute of International Finance atau IIF menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2021, utang global telah mencapai 281 triliun dolar. Beban utang sebesar ini bersama dengan ketidakpastian seputar kebijakan bank sentral menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Selain itu, Ricard juga menyoroti erosi kepercayaan pada mata uang fiat, termasuk dolar Amerika Serikat, akibat percetakan uang yang pastinya berlebihan. Pertumbuhan yang sangat cepat dalam pasokan uang M2 Amerika Serikat pada tahun 2020 dan juga 2021 yang didorong oleh langkah-langkah stimulus terkait pandemi meninggalkan atau meningkatkan kekhawatiran inflasi. Investor mencari alternatif seperti emas untuk melindungi kekayaan mereka dari potensi depresiasi mata uang. Ricard dengan yakin mengatakan bahwa berbagai faktor ini bersama dengan tidak adanya aturan uang yang pasti seperti sistem standar emas membuat sistem keuangan dunia bisa mengalami masalah yang sangat serius. Hal ini membuka peluang untuk berpikir lebih dalam lagi nih guys tentang masa depan ekonomi global. Di luar ranah keuangan, perang mata uang terjadi secara diam-diam di seluruh dunia. Negara-negara bersaing untuk keuntungan kompetitif dalam perdagangan internasional dan juga menurunkan nilai mata uang mereka yang berpotensi berkembang menjadi konflik yang sangat berbahaya. Prospek perang mata uang mengajukan pertanyaan penting. Bisakah ini menjadi pemicu runtuhnya sistem ini? Di tengah ketegangan yang meningkat, munculnya kekuatan global seperti China sedang mengubah lanskap geopolitik. Persaingan dan juga perselisihan sumber daya mengintai besar dan memperbesar ketidakpastian. Ricard memperingatkan bahwa goncangan geopolitik ini bisa memicu reaksi berantai, lebih mengguncang sistem moneter internasional dan juga memperburuk konflik global. Tapi di tengah ketidakpastian, Ricard menawarkan cahaya harapan jalan menuju medan yang berbahaya ini. Dia mendorong diversifikasi, menyarankan para investor untuk mencari perlindungan dalam aset seperti emas dan juga tanah. Dia mendesak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali nih strategi mereka, termasuk mengembalikan Special Drawing Rights atau SDR sebagai mata uang cadangan global yang baru. Di tengah kekacauan keuangan ini, emas muncul sebagai tempat perlindungan abadi. Ricard memuji keunggulannya sebagai aset aman, menjaga kekayaan selama masa-masa yang penuh gejolak. Dia merindukan ke era ketika mata uang yang didukung emas adalah norma, memvisualisasikan peran penting emas dalam mengembalikan keseimbangan keuangan. Jejak rekam emas yang sukses selama berabad-abad lebih memantapkan statusnya sebagai aset investasi yang cukup tangguh. Dan sekarang, dengan menggabungkan strategi investasi konvensional dan juga kontemporer, kita memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam emas digital. Sebagai platform terpercaya dan mengkhususkan diri dalam investasi emas digital, aku pribadi menganggap Firewallet sebagai pilihan aku. Selain sudah syariah compliance, aku juga nggak perlu khawatir tentang biaya penyimpanan. Jadi guys, The Death of Money ini tuh berfungsi sebagai peringatan tajam dalam dunia yang rumit dalam keuangan internasional. Narasi dari James Ricard yang dibentuk oleh pemahaman mendalamnya tentang ekonomi dan juga keuangan mendorong kita untuk mempertanyakan stabilitas sistem moneter dunia. Ini tuh mendorong kita untuk tetap waspada, mencari tempat perlindungan untuk kekayaan kita, dan juga merenungkan nasib sistem moneter internasional di tengah tantangan yang semakin meningkat. Apakah itu sebuah nubuat untuk peringatan? Kisah The Death of Money tetap menjadi narasi yang memikat di era kita. Nah, sekarang kamu udah siap belum untuk maksimalin kekayaan kamu dengan emas? Jangan lewatkan video yang satu ini, cara mendapatkan lebih banyak uang dengan emas.